Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 8 April 2024 merupakan Hari Raya Kabar Sukacita. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, sungguh besar kasih dan rahmat-Mu yang kami terima dengan tidak ada habis-habisnya. Kami mau datang kepadamu dengan hati yang terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Mohon bantu kami untuk mewartakan kabar sukacita dan kasih-Mu kepada orang yang kami temui, khususnya yang sedang dalam kesepian dan menderita. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai dengan 14 dan bab 8 ayat 10. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Keadilan-Mu tidaklah kusembunyikan dalam hati.
kesetiaan dan keselamatanmu ku bicarakan. Kasih dan kebenaranmu tidak ku diamkan, tapi kuwartakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 4 sampai dengan 10. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau tidak berkenan. Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi mula-mula Ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan, Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya.
Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Penantian berganti sukacita. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Pada hari ini, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Kabar Sukacita yang biasanya diperingati pada tanggal 25 Maret, 9 bulan sebelum kelahiran Yesus. Tetapi karena pada saat itu sudah masuk dalam pekan suci, maka digeser menjadi hari Senin setelah Minggu Kerahiman Ilahi. Kabar sukacita kepada Bunda Maria merupakan pemenuhan janji Allah akan Mesias kepada bangsa Israel, seperti yang telah dinubuatkan melalui para nabi. Salah satunya dinyatakan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. "Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel," artinya Allah menyertai kita. Malaikat Gabriel memberi kabar gembira kepada perawan Maria yang penuh rahmat, tidak bernoda dosa, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus dan menjadi Bunda Allah. Pertanyaan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bukan berasal dari keraguan atau ketidakpercayaan Bunda Maria, karena ia dekat dengan Allah, seperti yang dikatakan malaikat, bahwa Allah besertanya, dan ia beroleh kasih karunia dari Allah. Bunda Maria dengan penuh iman dan ketaatan menanggapi dengan jawaban, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dengan persetujuan dan kerjasamanya tersebut, terjadilah inkarnasi. Yesus Kristus Putra Allah mengambil rupa manusia di dalam rahim perawan Maria. Peristiwa mulia dan penuh sukacita ini kita kenang dan syukuri setiap kali kita mendaraskan doa malaikat Tuhan atau Angelus. Bila kita merenungkan betapa lamanya penantian bangsa Israel akan Mesias, Sang Penyelamat, tetapi Allah yang penuh kasih setia memenuhi janjinya setelah genap waktunya dengan cara yang bagi manusia terlihat mustahil. Saat ini, mungkin kita sedang menantikan pertolongan Tuhan yang tidak kunjung dijawab,
atau sudah menerima jawaban Tuhan, tetapi terasa sulit dimengerti, apalagi untuk dijalankan. Mungkin penyebabnya adalah karena kita harus keluar dari zona nyaman, atau karena kita harus melakukan usaha yang ekstra keras dan pengorbanan yang tidak sedikit. Karena itu kita perlu bersabar dan setia menjalani hidup kita. Semoga kita selalu ingat bahwa rancangan Allah selalu yang terbaik dan membawa kita kepada keselamatan. Yang perlu kita lakukan adalah percaya dan taat pada kehendak-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Mohon bantu kami agar dapat selalu percaya, taat dan berserah kepada rencana dan kehendak-Mu, seperti teladan yang diberikan oleh Bunda Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.